Pada saat ini kita akan belajar menggunakan Adobe Photoshop. Nah, Adobe Photoshop itu apa? Adobe Photoshop adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat atau mengedit sebuah foto. Bisa juga digunakan untuk membuat brosur, kemudian kartu nama, ataupun desain-desain yang lainnya. Adobe Photoshop sendiri adalah perangkat lunak berbasis bitmap. Nah, basis bitmap sendiri mempunyai pengertian yaitu titik-titik yang membentuk suatu warna. Titik-titik yang membentuk suatu warna ini mempunyai satuan yaitu dpi atau dot per inci. Semisal dalam satuannya adalah 100 dpi, berarti dalam 1 inci itu terdapat 100 dot atau 100 titik. Nah, bagaimana cara pengoperasian Adobe Photoshop? Yang pertama, kita akan buka di menu, kemudian kita ke Photoshop. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di tampilan awal Photoshop ini terdapat menu-menu yang bisa kita pakai. Ada file, edit, image, layer, type, select, filter, 3D, view, kemudian plugin, Windows, dan help. Untuk memulai sebuah lembar kerja di Photoshop, kita bisa klik Create New. Nah, akan muncul titik-titik atau poin-poin seperti ini. Kita bisa custom, kita bisa ambil dari template yang sudah ada. Misal kita akan membuat desain dengan ukuran legal, kita bisa klik legal. Di sini akan berubah. Kalau kita pengen membuat custom, kita tinggal ubah yang ada di sini. Kemudian kita bisa beri nama project kita. Saya beri contoh. Kemudian di sini resolusi 300 pixel per inci atau dpi. Ini bisa kita ubah. Semakin besar resolusinya, kualitas gambar yang dihasilkan akan semakin baik. Tapi juga mempunyai kekurangan, semakin besar resolusi, media penyimpanan akan semakin besar juga. Kemudian di color mode, di sini ada RGB color, kemudian ada bitmap, ada grayscale. Nah, kalau bitmap ini berhubungan dengan pewarnaan menggunakan warna-warna dari foto. Kemudian grayscale adalah two-tone atau dua warna, hitam putih. Kemudian ada RGB, red, green, blue. Kemudian ada CMYK. Biasa yang dipakai adalah RGB ataupun CMYK. Perbedaannya apa untuk RGB? Nah, RGB ini biasa dipakai untuk membuat desain yang hasil akhir dari desain itu digunakan untuk diupload di sosial media ataupun media digital lainnya. Kemudian kalau CMYK, desain ini digunakan untuk hasilnya akan dicetak. Nah, kenapa harus dibedakan? Nanti kalau kita mau cetak, desain kita menggunakan RGB, nanti hasil warna cetakan kita akan berubah. Seperti itu. Kemudian tinggal klik Create. Nah, akan muncul lembar kerja seperti ini. Nah, di sini akan saya jelaskan lembar kerjanya warnanya putih. Ini tidak harus putih, bisa menggunakan warna lainnya. Nah, di sini menu file terdapat new untuk membuat lembar kerja baru, open untuk membuka pekerjaan yang sudah pernah kita buat, close menutup, save as, save copy, export. Ini bisa kita gunakan untuk mengekspor hasil pekerjaan kita dengan format penyimpanan PNG. Nah, ini bisa kita lakukan dari save as juga bisa.
Kemudian ada menu edit. Kenapa ini tidak aktif? Karena belum ada elemen yang kita masukkan. Kemudian di sini ada menu image. Nah, ini untuk mengatur warna, kemudian menduplikasi, kemudian mengatur kontras, itu bisa melalui menu image ini. Kemudian ada layer. Nah, kalau di Photoshop itu layer berfungsi untuk lapisan-lapisan yang menampilkan unsur-unsur desain yang kita masukkan. Select ini untuk memilih objek, kemudian ada filter, ada 3D, ada view, plugin, Windows. Nah, kemudian di sini ada menu toolbox. Toolbox ini berisi tentang tool-tool yang dipakai di Photoshop. Ini ada Move Tool. Move Tool digunakan untuk memindah objek. Misal saya akan contohkan, saya membuat objek dengan menggunakan rectangle tool. Nah, fungsi Move Tool adalah memindah objek seperti ini. Menggeser objek. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mengaktifkan objek yang kita buat, nanti di bagian property bar juga akan ikut berubah. Kemudian fungsi yang kedua adalah rectangular marquee tool. Ini berfungsi untuk seleksi, seleksinya kotak. Bisa juga seleksi dengan menggunakan lingkaran. Nah, kita tinggal klik segitiga yang ada di bawah, muncul submenu elliptical marquee tool. Nah, ini untuk menyeleksi dengan menggunakan objek lingkaran. Kemudian di sini juga ada lasso tool. Lasso tool digunakan untuk seleksi juga. Nah, seperti pada layar digunakan untuk menyeleksi objek atau memilih objek. Kemudian ada object selection. Ini digunakan untuk memilih objek seperti tampak di layar. Ada 3 jeruk, itu dipilih melalui object selection tool. Submenunya di sini diklik di bagian bawah akan muncul menu lagi. Kemudian ada crop tool. Crop tool berfungsi untuk memotong objek. Kemudian frame. Nah, ini untuk memasukkan gambar ke dalam frame yang kita buat. Kemudian ada eyedropper, ini untuk memberi warna. Kemudian ada brush, ini berfungsi seperti pensil atau kuas untuk menggambar secara bebas. Clone stamp tool berfungsi untuk mengcopy atau mengcloning objek yang kita buat. Nah, nanti semakin jelas ketika kita sudah mempraktekkan dengan menggunakan objek-objek foto. Nah, di sini ada menu-menu color, yaitu untuk memberi warna. Kemudian ada layer palette. Nah, di sini ada layer palette. Nah, di sini muncul adjustment, kemudian menu gradient, kemudian pattern. Nah, untuk layer berada di sini. Ini merupakan layer. Karena objek yang kita masukkan baru satu, yaitu background saja, di sini layernya cuma satu. Saya akan mencoba memasukkan objek ke dalam lembar kerja dengan cara klik file,
kemudian open, kemudian kita mencari gambar. Nah, di sini muncul semacam ini. Ini nama projectnya akan mengikut file name yang kita buat. Bisa nggak ini ditarik ke lembar kerja yang kita buat? Bisa, dengan cara kita akan aktifkan atau kita tarik foto kita. Kemudian kita tarik ke lembar kerja yang kita buat. Nah, di sini tinggal kita drag. Nah, jangan sampai ketika kita menarik objek seperti ini nanti akan distorsi. Nah, bagaimana cara menarik agar gambar tidak terdistorsi? Nah, kita bisa tekan save lalu ditarik seperti ini. Nah, karena fotonya ini landscape, saya akan mengubah lembar kerjanya menjadi landscape dengan cara klik image, kemudian kita rotasi. Nah, kanvasnya kita rotasi. Nah, kita putar lagi kanvasnya agar menjadi semacam ini. Nah, kemudian ini kita putar. Kalian bisa perhatikan perubahannya di properti barnya ini akan berubah setiap kita melakukan apapun. Nah, foto akan berubah menjadi seperti ini. Apa yang bisa kita lakukan di Photoshop? Nah, di Photoshop ini adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengedit foto. Kita akan mencoba mengaplikasikan tool-tool yang ada di sini. Nah, tadi kita bisa menyeleksi dengan menggunakan rectangle tool. Hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah seperti ini. Ini akan kita del. Nah, yang terseleksi akan hilang. Bagaimana kalau kita pengen menghapus latar belakangnya? Berarti kita ke menu select, kemudian kita inverse. Nah, akan berubah menjadi seperti ini. Jadi menu rectangle atau rectangle marquee tool itu digunakan untuk seleksi. Nah, seleksi sendiri bisa menggunakan beberapa tool yang ada di sini. Tidak hanya ini, tapi bisa menggunakan lasso tool, polygon, magnetic, ataupun pen tool. Tergantung kebutuhan dan foto yang akan kita edit. Nah, kita akan mencoba mengaplikasikan tool yang ada di sini. Nah, tadi kita mencoba mengaplikasikan object selection. Jadi kita cuma mengambil satu objek ini. Nah, kemudahan teknologi ini membuat pekerjaan kita menjadi lebih cepat. Nah, ini bisa kita lakukan menggunakan selection tool. Nah, tapi ini masih menjadi satu. Bagaimana caranya agar objek ini terpisah? Ini bisa kita duplikat layernya. Klik kanan, kemudian klik OK. Ini sudah ada dua layer. Kemudian kita akan menghapus yang di belakang, berarti kita ke menu select, inverse, kemudian kita hapus.
Nah, di sini akan terhapus. Nah, kemudian kita juga bisa memunculkan lagi tool ini dengan cara mengklik tanda mata. Nah, ini contoh penggunaan selection. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menambahkan objek lagi? Nah, kita bisa memasukkan foto lagi. Bagaimana caranya? Seperti yang kita lakukan di awal, yaitu klik file, kemudian open, kita klik foto yang akan kita masukkan. Nah, misal kita memilih foto ini, kita bisa menggunakan atau mengaplikasikan selection tool kembali. Caranya seperti ini. Nah, ini adalah seleksi yang sudah kita lakukan. Bagaimana kalau kita mau mengaplikasikan atau menseleksi dengan tool yang lain? Bisa kita coba dengan membuka foto yang tadi, kemudian kita menggunakan tool yang lain. Misal kita menggunakan magnetic lasso tool. Nah, untuk magnetic lasso tool, dia mempunyai karakteristik menempel pada warna yang dominan. Nah, seperti ini tinggal kita gerakkan mengikuti gambar yang ada, dia akan menempel pada warna yang kontras. Nah, akan menempel semacam ini. Kemudian kita sampai ke titik awal tadi. Nah, tinggal kita drag ke lembar kerja kita. Nah, di sini sudah menjadi dua foto yang terseleksi. Nah, jadi karakteristik untuk menseleksi pada Photoshop itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang bisa langsung menempel di objek, ada yang harus manual, tinggal tingkat kesulitannya. Misal backgroundnya itu bervariasi atau warnanya itu banyak, maka kita bisa menggunakan pen tool. Nah, itu karena bisa kita kontrol secara manual. Kadang pen tool juga tidak efektif ketika gambarnya atau fotonya itu backgroundnya tunggal. Contoh semacam ini kita bisa gunakan selection tool yang lain, misalnya magic eraser. Nah, seperti ini. Dia akan menghapus background secara otomatis menurut warnanya. Nah, semacam ini. Jadi tinggal bagaimana foto yang mau kita seleksi, karakteristiknya bagaimana, backgroundnya bagaimana, warnanya banyak atau sedikit. Nah, itu tinggal nanti kita tentukan untuk seleksi objeknya. Nah, itu tentang tool-tool yang digunakan untuk seleksi objek. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk mengaplikasikan atau belajar tentang clone stamp tool. Nah, clone stamp tool itu apa? Nah, di sini ada menu clone stamp tool. Dia akan berfungsi untuk mengcopy objek yang ada dengan mengambil sampel warna atau objek yang ada. Misal saya ingin menghilangkan bentuk ini kantong mata. Saya nggak suka dengan kantong mata. Nah, ini kita bisa klik clone stamp tool. Nah, untuk ukurannya ini bisa kita atur dari sini.
kita kecilkan size-nya. Kemudian hardness ini hardness ini berfungsi untuk mengatur tingkat opacity dari clone stem tool yang kita pakai. Semakin besar nanti hasilnya akan seperti ini. Nah ini akan semacam ini. Tapi ketika kita gunakan opacity yang kecil, nanti akan lebih halus. Kita ambil sampel dari sini, kemudian ini kita klikkan di sini, klik-klik. Nah, secara otomatis kantong mata itu sudah hilang. Nah, itu kegunaan dari clone stem tool. Usahakan ambil sampel warna dari warna yang terdekat. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Bisa enggak kita untuk memanipulasi rambut supaya ini terlihat agak panjang? Nah, kita bisa gunakan clone stem tool, kemudian ambil sampel, caranya klik Alt, tahan di keyboard, diklik di sampel warna yang mau kita ambil, kemudian kita gerakkan semacam ini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk cloning objek atau poin-poin yang pengen kita tambahkan. Ini contohnya adalah seperti ini. Nah, setelah terjadi seperti ini, kita akan mempraktekkan warna atau memberi warna dengan pen bucket tool. Kita bisa klik, kemudian kenapa ini berubah menjadi seperti ini? Ini karena layer belum aktif. Nah, ini warnanya menjadi hitam. Pak, bisa enggak warnanya diganti? Bisa dengan cara bisa melalui menu ini, color, kemudian kita pilih warna, kemudian diklik sini. Nah, ini warna sudah berubah. Kemudian menu-menu apa lagi yang ada di Photoshop yang sering dipakai untuk melakukan editing? Nah, kita perhatikan, tadi kita belajar tentang tool, baru sebagian, nanti kita akan belajar tool semua, tapi untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba mengaplikasikan menu-menu ini. Tadi sudah ada edit itu berfungsi untuk undo, redo, kemudian transformasi, membalik, dan sebagainya. Nah, kita ke menu image, ada adjustment. Saya pengen mengatur kontrasnya, klik brightness dan kontras. Ini bisa kita atur karena yang aktif adalah foto yang di sini, ini bisa kita geser. Perubahan yang terjadi apa? Ini menjadi lebih cerah. Nah, kita tinggal klik OK. Itu untuk menu-menu yang ada di image. Menu yang ada di image apalagi? Kita akan merubah warna, misalnya tone-nya seperti apa. Klik menu tone, karena ini auto tone, jadi dia otomatis akan mengedit sendiri. Yang auto ini dia akan mengedit sendiri. Kemudian saya akan mencoba mengaplikasikan color balance. Ini manual pengaturannya. Misal kita pengen mengurangi warna ciannya, kita bisa turunkan. Perubahannya sudah jelas. Nah, perubahannya seperti ini. Nah, untuk menghaluskan warna, kita bisa gunakan editing di menu image adjustment, kemudian ada channel mixer. Nah, ini bisa kita aplikasikan ke foto yang kita edit. Nah, kemudian beberapa hal yang bisa dilakukan dari Photoshop adalah kita bisa
menambahkan teks ke dalam desain kita. Caranya bagaimana ketika kita pengen menambahkan teks? Nah, ketika kita pengen menambahkan teks, kita ke menu, ini namanya Tab Tool. Nah, kita tinggal klik aja Tab Tool, kemudian diklik di lembar kerja, kemudian kita tinggal tulis. Nah, di sini kenapa bentuk hurufnya kecil? Ini bisa kita besarkan. Atau kita drag dari sini juga bisa. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana cara mengganti warna yang ada di sini, warna teksnya ini? Nah, kita bisa ke menu Paint Bucket Tool, kemudian kita aktifkan warna, kemudian di klik atau bisa juga dari klik kanan di sini blending option, kemudian pilih color. Nah, di sini tinggal pilih warna yang mau kita pakai. Seperti ini. Kemudian untuk mempercantik teks yang kita punya, kita bisa masukkan efek-efek yang digunakan untuk teks. Contoh, di menu layer ini kita bisa klik kanan, dia akan muncul blending option. Kita klik, kemudian kita akan beri stroke. Stroke itu apa? Itu berupa garis yang ada di luar teks. Nah, kemudian kita akan belajar juga inner glow atau inner shadow, ataupun outer glow atau drop shadow. Kita aktifkan drop shadow, kemudian kita ubah settingannya. Perubahan yang terjadi adalah dia akan timbul bayangan di sekitar teks. Kalian perhatikan, nah dia akan muncul semacam itu. Bisa enggak warnanya kita ganti? Bisa. Dengan cara klik di menu ini, kemudian kalian bisa ubah warnanya. Blend mode-nya untuk warna cerah kita ganti menjadi overlay atau hard light. Nah, di sini perubahannya adalah seperti ini. Dia akan muncul bayangan di bawah atau di sekitar teksnya. Nah, ini bisa kita coba lighter color. Nah, ini putih. Untuk memperjelas, saya akan ganti warna menjadi kuning agar kontras. Nah, di sini sudah berubah menjadi warna kuning. Nah, menu-menu di sini bisa kita coba. Nah, ini untuk menu 3 dimensinya atau dia ada bevelnya. Kalau memang sudah selesai, kita klik OK. Kemudian menu apa lagi yang ada di Photoshop ini? Nah, di menu Photoshop kita bisa menambahkan elemen-elemen selain foto. Misal kotak. Membuat kotak kita bisa menggunakan rectangle tool. Nah, semacam ini rectangle tool. Kenapa tidak tampak warnanya? Karena ini warnanya sama dengan background. Bagaimana caranya mengganti warna? Kita bisa pakai ini. Nah, ini untuk memberi warna pada objek yang kita buat. Bagaimana agar objek kotak ini berada di bawah foto? Caranya adalah
kita tinggal tarik rectangle ini, klik tahan, kemudian kita posisikan di bawah. Nah, semacam ini. Jadi posisi layer yang ada di sini semakin ke atas, posisinya akan semakin di depan. Itu adalah fungsi-fungsi dari layer. Kemudian bisa nggak kita tambahkan objek lingkaran? Kita akan mencoba tambahkan objek lingkaran. Nah, objek lingkaran ini akan kita tempatkan di bagian belakang foto lagi. Nah, tinggal kita tarik saja objek ini, kita geser ke bawah. Nah, semacam ini. Ini sudah kita membuat beberapa objek-objek yang ada di Photoshop. Jadi tidak hanya foto, tapi kita bisa menambahkan beberapa grafis yang bisa kita gunakan untuk mendukung desain kita. Kemudian fungsi apa lagi yang ada di Photoshop yang bisa kita manfaatkan? Nah, di sini ada yang namanya brush, kemudian pensil, kemudian ada art history brush, kemudian ada eraser, ada blur, kemudian ada pen tool. Nah, nanti bisa kita aplikasikan di pembelajaran berikutnya. Pada saat ini kita belajar tool-tool yang sering dipakai untuk membuat desain. Nah, di sini mungkin kalian bisa aplikasikan untuk pembuatan brosur, kemudian pembuatan kartu nama. Dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, itu bisa kita gunakan untuk membuat desain-desain sederhana. Nah, dari foto-foto yang hasilnya kurang maksimal, bisa kita maksimalkan di Adobe Photoshop ini. Nah, itu pelajaran pada saat ini. Mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa membahas lagi bagaimana caranya memaksimalkan desain dengan Photoshop. Mungkin dengan membuat desain brosur, ataupun pamflet, ataupun desain untuk MMT, itu bisa kita lakukan di Adobe Photoshop. Nah, sekian, selamat belajar. Jangan lupa untuk kalian terus melakukan praktek agar kalian menjadi terbiasa dengan desain atau membuat desain dengan Adobe Photoshop. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau berusaha.